Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monsters, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita berlanjut, di mana orang-orang yang bersinar terang, menjulang megah di jantung kota, menjadi titik fokus yang mencolok di tengah pekatnya malam. Dan pintu raksasa itu perlahan terbuka. Lalu White Ship pun berjalan memasuki pintu yang terbuka di depannya, dan melangkah masuk mengikuti cahaya yang menuntunnya selangkah demi selangkah. Kemudian cahayanya yang menembus kerumunan orang-orang, yang menumpuk seperti lapisan jerami kering yang tak berjiwa. Di saat White Ship menginjakkan kaki di bulan, Yihe pun tersenyum senang melihatnya. Dan sosoknya tiba-tiba pudar di bawah sinar bulan purnama, berubah menjadi asap hitam yang lenyap perlahan. Ternyata itu bukanlah Yihe, melainkan hanya ilusi yang diciptakan oleh cahaya bulan, memanfaatkan rasa takut dalam benaknya untuk memaksanya memanjat. Yihe yang asli berdiri diam di kejauhan, mengamati pilar cahaya itu dengan tenang. Kemudian berbisik pelan, terdengar seolah-olah telah lama mengantisipasi hal ini, Senjiang Heavenly Kingdom, sampai-sampai memanfaatkan rasa takut dalam hatinya untuk memanifestasikan ilusi yang menyerupai dirinya, dan memaksanya untuk pergi ke bulan. Sungguh menarik. Lalu Yihe mengeluarkan ponselnya, dan sambil memainkan ponselnya berkata, bahwa sekarang tim pembunuh yang dikirim Lacerbird, 2 orang tewas, 3 orang sisanya, sepertinya nasib mereka mungkin lebih baik kalau mati saja. Senyuman iblis kembali terlihat di wajah Yihe. Dengan cahaya biru dingin berkobar di pupil matanya seperti ledakan nuklir, mengisyaratkan kegembiraan dan harapan. Lalu berkata, kalau tidak salah, besok orang-orang Senjiang Heavenly Kingdom seharusnya tiba, dan karena Lacerbird sedang mengganti rugi basisnya serta kehilangan satu tim, besar kemungkinan mereka akan menahan diri. Jadi faktor luar bisa dianggap aman. Karena mereka bekerja begitu lama, tragedi besar akan segera dimulai. Beberapa waktu kemudian, malam pun perlahan memudar. Cahaya bulan meredup. Tangga manusia yang berkilauan mulai padam, fajar pun menyingsing, bulan yang besar pun perlahan menjauh dari bumi, dan berkas cahaya itu pun tiba-tiba padam. Dan mereka yang tinggal di Kabupaten Linsui, yang tubuhnya merupakan bahan baku untuk membangun tangga, perlahan-lahan mulai kembali. Sebagian mati, dan sebagian yang masih hidup mulai berjalan seolah tak terjadi apa-apa, dengan wajah mereka yang tenang dan mata terpejam rapat. Namun, kekuatan hidup mereka telah direnggut selamanya oleh rembulan, meninggalkan cangkang kosong yang hanya bisa diam-diam pulang. Di tengah angin pagi yang dingin, terlihat Yihe bersama Chu Zhao dan Liu Qingzu, diam-diam mengamati segala sesuatu dari kejauhan. Kemudian Liu Qingzu berkata, bahwa keanehan misi ini sungguh melampaui dugaan kita, kamu benar-benar ingin melanjutkannya. Namun Yihe hanya tersenyum tipis, tatapannya tak pernah lepas dari kerumunan orang-orang di bawah, seolah semua rencananya telah diatur sedemikian rupa. Lalu berkata untuk Liu Qingzu tenang saja, dirinya sudah yakin. Lagi pula, kita bukan hanya bertiga, ada seorang sekutu kuat yang diam-diam membantu, hanya dia tidak ingin muncul. Chu Zhao yang mendengar itu bertanya-tanya, dan tatapannya berubah waspada. Pikirannya pun langsung dipenuhi spekulasi. Sekutu. Setelah lama bergaul, Yihe bukanlah sekedar berasal dari keluarga biasa seperti yang tercatat dalam catatan. Di antara para pejuang memang ada perbedaan darah, pejuang tingkat tinggi sudah menempati lapisan kehidupan yang berbeda dari manusia biasa. Yihe kemungkinan besar adalah anak haram dari seorang pejuang kuat, atau cucu dari keluarga pejuang kuat yang sedang menjalani ujian di dunia biasa. Kalau yang terakhir, pasti ada pelindung di sekelilingnya, itu bisa menjelaskan sekutu yang dimaksud. Tepat saat Chu Zhao masih berpikir, tiba-tiba seluruh tubuh Yihe mengeluarkan aura kuat yang misterius. Lalu berkata untuk Chu Zhao dan Qingzu, hari ini ada tugas penting untuk kalian berdua. Kemudian terlihat bercak-bercak tebal, energi iblis gelap menempel di tanah, lalu menjelma menjadi bayangan suram yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu Yihe memerintahkan mereka berdua untuk ikut dengan Magic Shadow-nya, kalian pergi dan hancurkan semua patung tanah liat di setiap rumah di kota ini. Tanpa ragu, Chu Zhao pun melesat maju, menyatu dengan kerumunan Magic Shadow, mereka bergerak begitu cepat bagaikan badai yang melesat di angkasa.
Sebaliknya, Liu Qingzu masih ragu-ragu, tatapannya beralih ke Yi He, namun tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari keraguan itu, Yi He memanggil Liu Qingzu, yang membuatnya terkejut dan tanpa sadar melesat maju. Lalu Yi He pun tersenyum percaya diri, dan menatapnya dengan tatapan tulus, "Qingzu, percayalah pada dirinya." Kata-katanya seolah menyentuh tempat tersembunyi di dalam Liu Qingzu, membuat terdiam sesaat. Pada saat itu, Liu Qingzu pun tersenyum, dan dengan ringan menjawab, kalau dirinya percaya pada Yi He. Lalu mengingatkan Yi He, kalau mulai sekarang, tolong lebih percaya pada rekan satu timmu, jangan selalu menanggung semuanya sendirian. Setelah mempercayakan tanggung jawab itu, Yi He berbalik dan pergi sendirian ke istana bawah tanah, tempat markas kuil Jinsan bersembunyi. Begitu tiba, Dr. Feng pun menyambutnya dengan hormat, lalu berkata, "Tuan, kamu datang." Namun tanpa basa-basi, Yi He pun berkata untuk jangan banyak bicara, waktu hampir habis, kita harus segera siap-siap. Mereka pun segera masuk ke dalam, dan terlihat di dalam lubang gelap yang penuh dengan tumpukan mayat android biokimia. Lalu Dr. Feng pun berkata, kalau para android yang Yi He bunuh, sudah dikumpulkan di sini. Yi He pun senang melihatnya, karena jumlahnya cukup banyak. Kemudian Yi He mengaktifkan kekuatannya, dan tubuhnya meletus dalam asap biru pekat yang berputar-putar, bagaikan gelombang api dan petir. Di belakangnya, sebuah tengkorak raksasa perlahan muncul, rongga matanya menyala-nyala, dan menyemburkan asap energi. Kemudian, dari asap tebal, sebuah tubuh raksasa yang cukup tinggi, meskipun baru separuh atasnya yang terbentuk. Dan raksasa itu mulai merobek dadanya, memperlihatkan jantungnya. Setelah itu, darah menyembur dari tubuh raksasa itu bagai banjir, berwarna merah tua, mengalir deras ke dalam lubang yang dalam, membasahi semua makhluk android yang bertumpuk. Mata mereka yang tak berjiwa tiba-tiba menyala, mata mereka juga tak lagi kosong, melainkan memancarkan cahaya merah yang ganas, seolah-olah ada kekuatan lain yang telah menguasai dan mengendalikan mereka, sementara itu serpihan-serpihan daging yang rusak pun perlahan pulih. Kemudian Yi He berkata, kalau yang pertama, hidupkan dulu mayat-mayat ini dengan virus vampir, kemudian gunakan kemampuan untuk bertransformasi, dan memberi mereka kekuatan berubah wujud menjadi raksasa. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan berubah menjadi pasukan undead raksasa yang sepenuhnya patuh pada dirinya. Kemudian Dr. Feng mulai mengoperasikan sistem di laptopnya, lalu berkata bahwa Bimos Kuito telah dilepas, sekarang sedang menuju ke kota kabupaten. Lalu Dr. Feng mengendalikan segerombolan nyamuk nano menggunakan konsolnya. Serangga-serangga mekanis kecil itu pun melesat cepat, menuju kabupaten Lin Sui. Di dalam tubuh nyamuk-nyamuk itu tersimpan darah vampir. Mereka akan terbang masuk ke setiap rumah, memberi mereka kehangatan dari darah dirinya. Lalu Yi He memberi Dr. Feng perintah lain. Setelah infeksi selesai, perbaiki kembali Mesia Great Buddha yang dulu. Meskipun sudah tercerai-berai dan tampak sulit diperbaiki, melepas beberapa senjata, lalu memodifikasinya lagi, mungkin masih bisa digunakan. Dr. Feng pun langsung menjawab tanpa ragu, untuk tuannya tenang saja. Yi He yang mendengarnya hanya tersenyum dingin di bibirnya. Lalu berkata bahwa itu bagus, dirinya sudah melakukan persiapan di sini. Selanjutnya lihat bagaimana pihak lawannya, dan bagaimana Heavenly Kingdom akan bereaksi. Dalam perkembangan lain, sebuah kekuatan lain juga dengan bersemangat bergerak menuju Kabupaten Lin Sui. Di jalan raya, sebuah bis melaju kencang. Dia adalah Senjiang Heavenly Kingdom, yang berasal dari aliran manusia sesat, yang muncul di saat invasi Mystic Realm pertama kali muncul. Kemudian seorang paus misterius sedang membawa kekuatan mengerikan dari reruntuhan Mystic Realm, dan membuat gerombolan makhluk hidup yang berkembang pesat dengan kecepatan yang mengerikan. Ajaran mereka adalah mengambil demonic embrio yang terbawa dari Mystic Realm, lalu melalui penghisapan daging, nyawa, dan jiwa makhluk hidup, menjadikannya tubuh. Ini akan menciptakan sebuah wadah yang bisa diaktifkan sementara, bagi para dewa. Lalu membawa peradaban manusia yang tertinggal, menuju sebuah Heavenly Kingdom. Di dalam bis, terdapat 53 sosok yang terbungkus jubah putih bersih, dan mereka adalah para penyembah setia yang diutus untuk menyambut momen ketika demonic embryo terbentuk. Kemudian di antara kelompok itu, terdapat seorang uskup yang memancarkan aura menakutkan. Lalu berkata, bahwa tempat ini adalah negara tersulit untuk ditaklukkan oleh Heavenly Kingdom.
dan kini akan segera menjadi bagian dari Heavenly Kingdom. Mereka juga menunggu embrio turun ke dunia, dan kini, momen mengerikan itu semakin dekat. Dan sekarang Divine Embryo akan dikandung. Kemudian terlihat dua bis yang melaju kencang, menuju Kabupaten Lin Sui, dan dari dalam terdengar suara seseorang yang berkata, "Uskup Agung, di depan itu sudah Kabupaten Lin Sui, di mana embrio yang ditanam oleh Sang Uskup Agung 4 tahun lalu, ada di sana." Seketika, seorang pria berjubah merah, yang diidentifikasi sebagai wakil uskup, berkata bahwa, Uskup Agung sudah memberikan begitu banyak untuk agama ini, tapi akhirnya diserang dan dibunuh oleh kelompok orang-orang buta agama. Dan pada akhirnya Uskup Agung tidak sempat melihat Divine Embryo yang dia rawat dengan susah payah sampai matang, sungguh dunia yang mengerikan dan memakan manusia. Namun wakil uskup yang duduk di sebelahnya menambahkan dengan nada sedih, kalau orang sebaik Uskup Agung yang imannya teguh, begitu penuh kasih dan baik, malah berakhir tanpa tersisa jasadnya. Begitu selesai berbicara, uskup di tengah menggertakkan giginya, lalu berkata dengan serius, kalau kita tidak boleh membiarkan pengorbanan Uskup Agung terbuang sia-sia. Kita tidak bisa lagi membiarkan dunia ini jatuh lebih dalam ke jurang, karena sekelompok orang yang bodoh. Kalau tidak tempat ini akan menjadi yang kedua. Namun uskup itu tiba-tiba berteriak seperti orang gila, suaranya menggema di seluruh bas, menulari semua orang dengan kegilaannya. Mata mereka terbelalak, dan mereka berteriak keras untuk menyambut kedatangan para dewa. Anak-anak, hari ini adalah pembebasan. Dan kita sedang menyelamatkan umat manusia. Kemudian seluruh rombongan itu bergetar bagai ombak, dan mereka berkata, bila dewa turun ke dunia, surga ada di muka bumi. Lalu berjuanglah demi para dewa. Mereka pun terus berteriak-teriak secara bersamaan. Begitulah hingga malam hari berikutnya, dengan bulan menggantung tinggi dengan penampilan yang aneh dan menakutkan, dua lubang hitam, bagaikan mata iblis. Di bawahnya, retakan berkelok-kelok menyerupai senyum menyeramkan, membuat siapapun yang memandangnya merinding. Setelah itu uskup mulai mendekati tangga manusia di Kabupaten Lin Sui, melangkah keluar dengan santai, lalu berkata bahwa betapa luar biasa, sepanjang sejarah perkembangan agama ini, baru ada dua Divine Embryo yang berhasil menetas. Dan kini, dirinya akan tercatat dalam sejarah agama ini. Karena yang pertama menetas dari surga, menyebabkan anomali iklim global, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana turunan yang menewaskan, melukai, dan mengusir ratusan juta makhluk hidup. Dan itu, hanyalah hasil dari dewa yang aktif selama 1 menit saja. Kemudian yang kedua turun di benua Australia, lalu membuat perairan sekitarnya diselimuti kabut dan arus gelap, mengunci seluruh benua. Lalu tidak terdengar lagi. Seluruh benua hilang kontak, wilayah itu pun tampak kosong dalam pengintaian satelit. Dan pasukan gabungan negara-negara sekutu menderita kerugian besar. Sejak saat itu, tempat yang disebut Laut Hutan Gelap ditandai sebagai zona kehidupan level S yang dilarang, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya lagi. Pada titik ini, lelaki tua itu merentangkan lengannya, lalu membuat sayatan kecil agar darahnya menetes, kemudian darah itu langsung menetes ke batu iblis raksasa di depannya. Dan batu iblis itu bereaksi dahsyat, memancarkan aura kuat, lalu melepaskan kekuatan magis hitam pekat yang perlahan menyebar ke segala arah. Lapisan-lapisan energi gelap menyatu menjadi lingkaran raksasa, sementara sang uskup berkata, kalau sekarang, ajaran kita akan menyambut kedatangan dewa ketiga di sini. Seketika itu, para penyembah di dekatnya meneriakkan mantra-mantra yang menyala-nyala, mengubah ruang itu menjadi formasi sihir yang membara dengan ganas. Setelah menyelesaikan ritual, sang uskup dengan santai menaiki tangga manusia, dan matanya terpaku pada bulan yang menyilaukan, mulutnya tak henti-hentinya melantunkan mantra iblis darah, menginjak kepala-kepala seolah-olah sedang menaiki tangga. Setelah beberapa waktu berjalan, sang uskup pun tiba di depan sebuah gerbang besar yang tertutup rapat. Setelah melihat gerbang gelap itu cukup lama, sang uskup pun mulai membungkuk. Dan sebuah tangan berlumuran darah mendarat di atas sesosok mayat, lalu berkata untuk dewa di atas, terimalah darah dirinya. Setelah gerbang batu raksasa itu mulai terbuka, cahaya terang menyilaukan langsung menerpa wajah sang uskup. Dari dalam, sebuah suara bergema, yang menyuruhnya untuk maju ke depan. Sang uskup yang mendengar itu, tanpa berpikir panjang,
langsung merasa terhipnotis, mengangkat kakinya perlahan memasuki gerbang tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya sang uskup pun sampai di altar pengorbanan yang terbuat dari batu bulan, di atasnya berdiri peti mati platinum yang diukir rapat, dengan simbol-simbol pemujaan suci. Setelah melihat itu, sang uskup pun berkata, bahwa itu adalah peti suci berlapis platinum, Divine Embryo yang ditumbuhkan oleh uskup terdahulu, pasti ada di dalamnya. Kini setelah menghisap sari makanan seluruh penduduk Kabupaten Linsui, selama 4 tahun, dan hari Divine Embryo itu, hampir mencapai hari kematangannya. Berpindah di bawah rembulan, para pengikutnya masih melantunkan mantra, semakin cepat di setiap waktunya. Dan darah yang mengucur dari lengan mereka mengentalkan udara, sementara suara uskup menggelegar, bahwa anak-anak, mari kita mulai menyambut para dewa. Mereka pun menatap sang uskup dengan takjub, karena sang uskup turun membawa peti mati. Lalu dengan tenang sang uskup menuruni tangga manusia, mengangkat peti mati di bahunya. Setelah sampai di bawah, sang uskup pun meletakkan peti mati itu di bawah formasi batu iblis. Sang uskup yang berdiri di samping peti mati, mulai merentangkan kedua lengannya lebar-lebar dan berkata, "Bulan yang agung, mimpi buruk dalam mimpi, dan hambamu yang paling setia di sini memanggilmu. Izinkan dirinya memanggil namamu." Begitu sang uskup selesai berbicara, di sebuah menara jam di Kabupaten Linsui tiba-tiba terdengar, menyebutkan sebuah nama, Yuyan Baros. Mendengar suara itu, seketika seluruh Kabupaten Linsui meritih kesakitan, karena tubuh setiap penduduk melepaskan jiwa putih susu yang melayang bagaikan gerombolan kunang-kunang, sementara itu, tubuhnya mulai layu dan mengering. Jiwa-jiwa itu pun terus berhamburan keluar, semakin banyak jumlahnya hingga mengembun menjadi awan tebal. Jiwa orang-orang di tangga pun mulai keluar satu persatu, hingga ratusan ribu jiwa berhamburan. Namun pada saat itu, sebuah teriakan bergemuruh menggelegar di langit, membawa kekuatan dahsyat yang langsung menghantam pikiran semua orang. Dalam sekejap mata, separuh jiwa yang tadinya putih bersih tiba-tiba berubah menjadi biru cemerlang, mereka semua berbalik sekaligus, dan terbang langsung, menerjang sang uskup. Uskup yang melihat itu berteriak panik, kenapa bisa begitu? Kenapa wujud roh jiwa yang putih murni, tiba-tiba berubah menjadi biru? Mungkinkah teriakan barusan telah mencemari wujud roh itu? Kemudian terlihat wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Lalu dengan gemetarnya berkata, bagaimana mungkin, bagaimana bisa? Wujud roh Divine Embryo bisa tercemar oleh teriakan yang tidak dikenal. Siapa sebenarnya orang itu? Kemudian para roh itu pun menyerbu dengan liar ke dalam peti mati platinum itu. Mereka berebut untuk memasuki peti mati platinum. Sang uskup pun menggertakkan giginya dan berkata, sialan, ritualnya tak bisa dibatalkan. Jiwa-jiwa itu pun mulai mencemarinya. Setelah beberapa menit, uskup tidak bisa diam saja. Roh-roh biru yang tercemar ini, mencoba mengotori Divine Embryo. Seolah-olah pertunjukannya berjalan persis seperti yang direncanakan. Namun tepat saat sang uskup itu mulai kehilangan akal, Yihe muncul di sampingnya, berkata kalau sudah lama menantikanmu, saya sudah lama menantikan momen ini. Uskup Agung. Sang uskup berbalik, matanya terbelalak dan kosong, Dap hanya bisa menjerit kaget. Siapa kamu? Kemudian Yihe menyipitkan mata, dan berpikir kalau dalam situasi seperti ini, kamu masih belum tahu siapa dirinya. Kilatan cahaya listrik menyambar dari dalam matanya, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Karena itu, Yihe bersiap dengan serangannya, dan Yihe segera menerjang maju, melepaskan teknik surat 3 bilah, dengan bilahnya bagaikan bulan sabit yang terkoyak menyatu dengan cahaya merah darah, sebuah tebasan pedang pun bergema di bawah sinar bulan yang terang. Serangan Yihe pun dikombinasikan dengan penghentian waktu, yang membuatnya musuhnya tidak sempat bernapas lega. Setelah selesai memberikan serangan, terlihat pedangnya yang masih diselimuti aura hitam merah, dengan matanya yang menyala, Yihe pun berkata kalau dirinya adalah iblis. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.